Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Katarina Berliana Sinta dengan NIM 23400-572 mata kuliah Pancasila. Pada kali ini, saya ingin melakukan refleksi pribadi terhadap pembelajaran Pancasila yang selama ini telah saya ikuti dan program pelayanan kepada masyarakat di Panti Asuhan Bersinar. Kesan dan pesan selama pembelajaran Pancasila adalah saya senang karena dengan mengikuti Pancasila di Universitas Kristen Indonesia, saya merasakan banyak sekali hal-hal yang dimana saya baru mendapatkan itu di lingkungan kuliah. Terus ditambah selama pembelajaran Pancasila di kuliah, saya merasakan Bapak yang sangat baik sekali mengajar dan sangat detail cara mengajar kepada para mahasiswa, yang dimana para mahasiswa ini sedang melakukan adaptasi atau transisi dari siswa menjadi mahasiswa, yang menurut saya Bapak ini sangat membantu kami para mahasiswa untuk bisa menghadapi transisi itu lebih baik. Terus selain itu juga saya senang karena dimana saya kira kehidupan kuliah itu sangat berat, yang dimana kayak tugas-tugas yang menumpuk atau materi yang sangat sulit dipahami. Ternyata selama saya mengikuti pembelajaran Pancasila, pemikiran saya yang tadinya seperti itu salah total, karena dimana ternyata pembelajaran Pancasila itu sangat menyenangkan, tidak sulit untuk dipahami materinya, dan tugas-tugas tidak menumpuk. Serta bagi kami yang tadinya menganggap kuliah itu susah, tapi ketika kita terjun langsung ke pembelajaran Pancasila di mata kuliah, terutama di Universitas Kristen Indonesia, ternyata itu tidak seburuk yang apa kita pikirkan dan tidak sesusah yang apa kita pikirkan. Terus yang kedua, mengungkapkan banyak sekali hal-hal positif dan negatif selama proses melakukan kegiatan PPKM, yaitu seperti contohnya hal positifnya, kalau boleh jujur, kami satu kelas itu adalah orang stranger baru, yang dimana kita belum tahu mereka siapa, belum sedekat itu, dan bahkan untuk bisa dibilang mencoba untuk dekat sama mereka itu bisa dibilang kayak gak semudah itu. Tapi dengan adanya kegiatan PPKM membuat kami bisa membangun silaturahmi dan membangun rasa kekeluargaan itu ada. Dan dengan adanya kegiatan PPKM, kami para stranger baru bukan seperti orang asing dijadikan satu tim, yaudah yang penting profesional kerjain, kalau udah selesai, nggak ada apa-apanya. Tetapi di sini berbeda, ketika kita dijadikan satu tim, kita malah membangun rasa kekeluargaan itu ada, rasa merangkul dan mengayomi itu ada, toleransi ada. Terus ketika PPKM pun selesai, kita nggak semata-mata selesai, tetapi silaturahmi itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Dan yang kedua, banyak sekali hal positif selama kegiatan proses PPKM, yang dimana kita yang tadinya masih transisi siswa menjadi mahasiswa, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak semua memukul rata, bahwa kita pernah ikut kegiatan organisasi atau banyak pengalaman atau apapun itu, tetapi kita satu tim ini saling
sharing, saling membantu, saling membackup, saling merangkul bagi orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya mereka minim pengalaman organisasi, mereka menjadi tahu dasar teorinya apa aja selama berorganisasi. Dan selain itu juga positifnya kita sebagai stranger baru tidak tidak ilmu atau tidak pelit pengalaman terhadap orang yang kurang berorganisasi. Itu membuat saya yang kayak mempunyai nilai plus kepada mereka, yang dimana kayak ternyata kita sebagai orang baru ini bisa memberikan ilmu, bisa sharing, tidak pelit kepada sesama kita. Dan selama kegiatan proses PPKM pun banyak sekali kayak kesulitan-kesulitan yang dimana di luar rencana kita lah. Tetapi karena adanya ikatan silaturahmi dan kekeluargaan sudah kita bangun, hambatan-hambatan itulah yang membuat kita menjadi lebih mengupgrade diri kita, dan bukan menjadikan itu adalah batu sandungan, melainkan membuat kita menjadi lebih kuat untuk bisa menghadapi bersama, lebih erat hubungan kekeluargaan kita, dan membackup satu sama lain. Itu adalah hal-hal yang menurut saya tersentuh dan positif sekali dalam kegiatan PPKM. Dan hal-hal negatif dalam proses kegiatan PPKM itu seperti ada dimana kita kesulitan untuk mendapatkan kendaraan dengan jumlah kita yang banyak, tetapi kendaraan kita sangat terbatas atau minim, dan dimana kita harus berpikir untuk mencari cara agar hal ini tuh tidak menjadi batu sandungan kita atau hambatan kita untuk tidak hadir PPKM. Rasa dan kesan saya ketika melaksanakan PPKM adalah senang, yang dimana saya bisa menjadi bakat bukan batu sandungan, dan saya bisa berbagi, baik itu berbagi ilmu, perhatian, makanan, benda, dan apapun itu kepada mereka. Dan selain itu banyak sekali hal-hal positif yang dimana saya dapatkan dan pelajari dari mereka, dan saya juga bisa mendapatkan hal yang menurut saya kayak ternyata kita mendapatkan ilmu itu tidak cuma berasal dari kampus ataupun buku atau hanya dari orang-orang yang lebih tua dari kita, melainkan jauh usia kita jauh usia dari kita bisa mendapatkan ilmu yang dimana bukan hanya semata-mata seperti pengetahuan 1+1 2, tidak, tetapi ilmu bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai cara kita survival hidup dengan usia yang sangat muda. Itu yang membuat saya kayak ternyata banyak hal yang baru yang membuat saya kayak ini tuh saya belum dapat sebelumnya, tapi akhirnya saya mendapatkannya itu. Terus kesannya sangat indah, yang dimana saya merasakan selain tim, saya mendapatkan sambutan yang hangat dan
silaturahmi serta kekeluargaan yang sangat erat dari pihak panti tersebut kepada kita, itu yang membuat saya semakin wow, ternyata mereka sebaik itu sama kita, sangat welcome banget kepada kita. Yang membuat saya kayak kesan ini tuh yang tidak akan pernah saya lupakan, yang benar-benar sangat indah dan sangat berarti untuk saya. Ditambah mereka pun tidak malu-malu melakukan interaksi kepada kita. Mereka layaknya seperti keluarga yang sudah lama kenal kepada kita. Perumpamannya seperti itu. Kemudian memberikan atau mengekspresikan pesan dan harapan kepada siapa saja, terutama generasi muda, tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita para generasi muda itu sangat-sangat amat penting nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dalam sehari-hari, yang dimana dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini kita jadi bisa lebih jauh terbuka, welcome, lebih ramah, lebih toleransi, saling menghargai, menghormati, dan menghindari hal-hal yang seperti membuli, menghina, mengejek, menginjak-injak. Itu dengan adanya nilai Pancasila itu hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Dan dengan adanya nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih dekat kepada orang yang dimana memiliki latar belakang yang pasti berbeda sekali dengan kita, tapi membuat kita menjadi kita memiliki pikiran bahwa hal tersebut bukan menjadi batu sandungan atau hambatan untuk kita bisa menjadi bersatu layaknya NKRI. Dan dengan adanya nilai Pancasila pun kita jadi bisa mempererat hubungan, walaupun kita tidak mempunyai ikatan darah, tapi kita mempunyai darah persatuan negara Republik Indonesia. Dan selain itu pun dengan adanya nilai-nilai Pancasila, baik itu lebih muda maupun lebih tua, kita bisa saling menghormati, menghargai, dan merespek satu sama lain tanpa membeda-bedakan latar belakang, usia, ras, dan suku. Dan nilai-nilai Pancasila pun dalam kehidupan pribadi itu sangat penting, yang dimana kita banyak sekali bisa dapat kita ambil hal-hal positif dalam Pancasila itu terhadap kehidupan kita pribadi, yang bahkan menurut saya dengan adanya nilai Pancasila pun seseorang bisa kayak jauh lebih memanusiakan seseorang. Itu saja dari saya. Terima kasih.